Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonia Azari Putri. Di sini saya akan membahas materi tentang PIP, filter, dan broken pattern. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Yang pertama ada PIP, filter, pattern, yaitu pola desain yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk mengolah serangkaian data atau aliran informasi secara berturutan melalui serangkaian komponen yang disebut filter. Pola ini membantu dalam memisahkan tugas-tugas pemrosesan menjadi unit-unit kecil yang dapat dikelola secara terpisah dan digunakan kembali. Filter ini bersifat independen dan dapat digunakan kembali serta dapat diatur dalam konfigurasi berbeda untuk mencapai tujuan yang berbeda. Berikut gambar dari PIP filter, yaitu komponen disebut dengan filter dan aliran data disebut dengan pipa. Sebuah pipa mempunyai suatu sumber untuk masukannya dan satu target untuk keluarannya atau outputnya. Ini mempertahankan urutan item data dan tidak mengubah data yang melewatinya. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dari PIP filter ini. Yang pertama, memastikan kopling komponen filter yang longgar dan fleksibel, yaitu dengan kopling yang longgar memungkinkan filter diganti tanpa harus memodifikasi filter yang lain. Yang kedua, konduktif terhadap pemrosesan paralel. Yang ketiga, filter dapat diperlakukan sebagai kontak hitam, yaitu pengguna tidak perlu tahu sistem yang berjalan di balik filter itu. Dan yang keempat, meningkatkan modularitas dan kegunaan kembali. Selanjutnya ada kekurangan dari PIP filter ini. Yang pertama adalah overhead, yang kedua tidak cocok untuk sistem interaktif, ketiga tidak sesuai untuk komputasi jangka panjang, yang keempat membatasi fleksibilitas dan kemampuan adaptasi aplikasi. Yang kedua ada broker pattern, pola arsitektur yang melibatkan penggunaan entitas perangkat lunak perantara yang disebut broker untuk memfasilitasi komunikasi antar dua atau lebih komponen perangkat lunak. Nah, broker bertindak sebagai perantara, memungkinkan mereka berkomunikasi tanpa menyadari keberadaan satu sama lain. Di sini broker itu bertanggung jawab menerima pesan dari satu komponen dan meneruskan ke penerima lainnya. Nah, komponen itu adalah klien dan server. Jadi klien akan mengakses fungsionalitas server dan server akan membuat layanan, sedangkan broker akan menemukan server yang cocok, kemudian akan meneruskan permintaan dan mengirimkan hasilnya ke klien. Selanjutnya terdapat keuntungan broken pattern. Yang pertama adalah perubahan dinamis, penambahan, penghapusan, dan relokasi komponen. Yang kedua, salah satu sumber komunikasi dengan broker yang mendefinisikan antarmuka. Yang ketiga, komponen tidak perlu saling mengenal. Terdapat juga kekurangan pada broker pattern. Yang pertama, salah satu komponen utama yang perlu ditulis dengan kuat dan efisien. Yang kedua, tidak ada konsistensi data dari pesan yang dikirimkan. Contoh pola broker di kehidupan nyata. Yang pertama adalah sistem kontrol lalu lintas udara. Yang kedua adalah aplikasi obrolan. Ketiga ada bursa efek. Keempat, arsitektur berbasis peristiwa. Dan yang terakhir adalah sistem rumah pintar. Kesimpulan dari materi kali ini adalah pola broker atau pola mediator memainkan peran penting dalam arsitektur perangkat lunak dengan memfasilitasi komunikasi dan koordinasi sekaligus mendorong hubungan yang longgar antar komponen atau layanan. Dengan menggunakan pola broker, pengembang dapat menciptakan sistem perangkat lunak yang lebih mudah dan efisien. Sekian yang dapat saya presentasikan. Untuk materi ini saya mengambilkan referensi dari situs-situs tersebut. Apabila ada salah kata ataupun masih banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.